Oke, assalamualaikum Mas Nur dan Mbak Nur. Ketemu lagi dengan saya Amin Keramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. PSHT itu kan organisasi besar, Mas. Jadi kita yuk saling mengingatkan, saling mengisi kekurangan, saling berbagi pengalaman. Karena di PSHT itu benar kembali ke awal apa yang disampaikan oleh Mas Santoso itu. Kehebatannya adalah karena kita bersama-sama. Jadi Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita lagi jalan-jalan di daerah Batu Putih, tepatnya di desa Juruan Daya. Kebetulan saya langsung didampingi oleh Mas Nasir selaku Ketua Ranting Batu Putih. Monggo Mas Nasir memperkenalkan terlebih dahulu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam kenal semuanya. Saya sebagai Ketua Persaudaraan Setia-Hati Trate di Ranting Batu Putih, yang awalnya adalah Mas Santoso dan kemudian dilanjutkan oleh saya. Nama saya Nasir, Mas. Ya, asli Batu Putih, Desa Juruan Daya. Sampai saat ini saya berada di sebuah dusun, yaitu Dusun Kecereng. Ya, kebetulan saya sudah punya 2 anak, Mas, dan 1 istri. Tidak kebalik tuh ya. Ya, itu ya sekilas ya saya dilahirkan di Juruan Daya juga, dan sampai saat ini masih tetap di Desa Juruan Daya. Jadi istilahnya ini putra daerah. Iya, asli, Mas, asli ya. Asli putra daerah, putra desa yang ada di desa terpencil, desa paling ujung di Kecamatan Batu Putih, yang dulunya disebut desa tertinggal, tapi Juruan Daya semenjak adanya PSHT tidak mau menjadi desa yang ketinggalan. Jadi itu perkenalan singkat dari Mas Nasir selaku Ketua Ranting PSHT Ranting Batu Putih. Iya, Mas. Pertama kita langsung ke pertanyaan, Mas Nasir. Iya. Target utama kita ke Ranting Batu Putih itu pengen banyak yang pengen kita ketahui. Salah satunya adalah sejarah dulu. Kapan sih sebenarnya PSHT atau yang biasa disebut Persaudaraan Setia-Hati Trate itu mulai masuk ke Batu Putih, khususnya Desa Juruan Daya? Untuk PSHT di Batu Putih, Mas, ya cikal bakalnya itu adalah senior saya, yaitu Mas Santoso. Kebetulan itu selaku pelatih saya, dan pada waktu itu sekitar bulan April, saya lupa tanggalnya, tahun 2000, Mas Santoso itu mendirikan yang namanya di bidang organisasi olahraga, yaitu pencaksilat, namanya Persaudaraan Setia-Hati Trate. Sekitar April tahun 2000 PSHT itu sudah berdiri, dan kebetulan Mas Santoso itu, kalau boleh saya mengatakan, itu adalah sebagai perintis. Namun beliaunya dengan bahasa perintis itu enggak mau, Mas, terlalu tinggi katanya. Ya, mungkin dengan bahasa lain saya boleh mengatakan bahwa PSHT hadir di Juruan Daya di Batu Putih itu adalah Mas Santoso yang membawa ke sini di Batu Putih, sehingga saya itu adalah masuk siswa pertama.
Dan kebetulan setelah Mas Santoso itu hadir di Batu Putih, beliaunya lama merantau Mas, ada di Surabaya. Namun kehadirannya di Curandaya dengan membawa sebuah organisasi yang menurut kami sampai saat ini adalah organisasi yang tidak tanggung-tanggung, sampai saat ini masih besar di Batu Putih, khususnya di Sumeneb. Ya, dengan itulah pada waktu April 2000 itu yang namanya peminat itu berbondong-bondong. Saya sebagai siswa pertama pada waktu itu sekitar hampir 100 Mas orang yang ada di sekitaran lingkup Curandaya itu ikut latihan. Namun sejalan dengan seiringnya waktu, ya dengan perjuangan Mas Santoso yang satu orang itu sebagai pelatih, dengan ketabahannya dan kesabarannya mentelateni, sehingga pada bulan November kalau tidak salah sekitaran itu tahun 2002, kami sebagai siswa pertama dari Mas Santoso itu alhamdulillah telah disahkan menjadi warga persaudaraan Sati Ternate, yang kebetulan pada waktu itu dari jumlah yang ratusan, hampir ratusan itu hanya 11 orang Mas. Yang 11 orang yang kebetulan ya sampai menyelesaikan pembelajaran di PSHT itu sekitar tahun 2002, sekitar bulan November. Itu kami sebagai siswa pertama. Dan alhamdulillah ya dengan seiringnya waktu, pada waktu tahun 2002 akhir itu memasuki tahun 2003, Mas Santoso sebagai orang pertama membawa PSHT ini di Batu Putih, khususnya di Desa Curandaya. Kebetulan dengan Waru Bersinar pada waktu itu, dengan pengabdian yang tulus dari Mas Santoso, alhamdulillah Mas Santoso di awal 2003 itu terpilih menjadi Kepala Desa Curandaya. Itu berkat saling bahu-membahu ya dengan teman-teman warga persaudaraan Sati Ternate, sehingga dengan perjalanan waktu sekitar 3-4 tahun dengan kesibukannya, sehingga Mas Santoso itu mengamanahkan kepada saya untuk menjadi pengurus PSHT Ranting Batu Putih, yang waktu itu saya ditunjuk sebagai Ketua Persaudaraan Sati Ternate yang telah ditunjuk untuk melanjutkan Mas Santoso, karena beliaunya sudah ada tugas lain. Kami juga memahami ada di desa melayani masyarakat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun saat itu kami masih dikatakan warga junior, masih muda, yang namanya ya sudah dipercaya oleh warga-warga dan juga Mas Santoso, ya bagaimanapun saya tetap melaksanakan apa yang menjadi amanah. Jadi itu sejarah perjalanan PSHT di Batu Putih. Jadi sampai tahun 2021 sampai sekarang itu sekitaran sudah hampir 20 tahun PSHT itu ada di Batu Putih. Anggota sekarang berapa Mas kira-kira? Kalau anggota itu tidak jumlah persis, tapi dengan data yang sudah kami ketahui itu berkisaran kurang lebih 1000, antara 800 kurang lebih itulah. Jadi anggota di PSHT Batu Putih 800 ke 1000 orang khusus ranting Batu Putih. ranting Batu Putih. Jadi memang ranting Batu Putih itu adalah ranting dengan perkembangan yang begitu pesat terkait PSHT. Bahkan kalau saya bisa PSHT Batu Putih itu bisa dikatakan, Batu Putih itu bisa dikatakan desanya SH Ternate. Iya, bisa. Apalagi Desa Curandaya itu desanya SH Ternate. Kalau saya kebetulan ke Curandaya, setiap jalan mesti ada yang nyapa. Kalau memang ada lambangnya. Iya, betul. Kenal nggak kenal mesti disapa. Terus ini Mas, terkait dengan perkembangan dari tahun 2002 dengan 11 warga pertama waktu itu sampai sekarang dengan jumlah anggota kurang lebih 800 ke 1000 anggota. Kira-kira menurut Mas Nasir itu faktor-faktor apa saja yang sangat mendukung hingga PSHT Ranting Batu Putih itu bisa berkembang begitu pesatnya di Batu Putih? PSHT itu berkembang sebenarnya itu adalah kembali kepada ketulusan seseorang yang membawa, Mas. Dengan ketulusan Mas Santoso pada waktu itu tahun 2000,
dengan membawa PSHT di Curuan Raya, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, dengan ketekunannya. Satu orang melatih banyak siswa, sehingga itulah yang menyebabkan PSHT itu semakin dipercaya. Dan awalnya Mas Santoso membawa di Batu Putih PSHT itu banyak tantangan sebenarnya, Mas. Celaan, cemoohan dari semua orang yang tidak paham itu ya banyak sekali. Sampai-sampai Mas Santoso itu ada bahasa pembawa ilmu hitam pada waktu itu. Karena seragamnya hitam. Karena seragamnya hitam. Namun kebetulan karena Mas Santoso tidak mendengarkan ocehan orang yang ingin menjelekkan dan semacamnya, sehingga dengan ketulusan itulah, dengan ketelatenan itulah dan kesabarannya, sehingga PSHT lambat laun, tahun demi tahun semakin dipercaya oleh masyarakat. Bahkan orang-orang yang awalnya itu sangat membenci, Mas, kebetulan saat ini sudah ada yang menjadi warga PSHT. Ini luar biasa kan. Jadi sebab berkembangnya PSHT Batu Putih itu adalah kembali kepada ketulusan dari yang membawa. Nah, maka dari itu, dengan beberapa prasangka-prasangka buruk yang telah dilontarkan oleh banyak orang itu, tetap oleh Mas Santoso tidak digubris. Dia mungkin dianggap sebagai angin belaka. Toh pada waktunya nanti betul apa yang disampaikan. Ada seseorang yang sangat, bukan hanya memuji, yang sangat memuji PSHT, tapi kehebatan ketabahan itu sampai yang memuji itu menjadi warga persaudaraan Setia Ternate. Kemudian di sela-sela itulah sampai saat ini warga PSHT dan khususnya persaudaraan Setia Ternate Ranting Batu Putih itu masih berkembang. Ya, ada satu bahasa, Mas, yang sering Mas Santoso lontarkan pada waktu itu. Setiap pertemuan, setiap bertemu, setiap ada latihan, ada bahasa yang menurut kami bahasa itu adalah bahasa yang hebat, Mas. Bahasanya adalah jangan pernah mengistimewakan atau mensuperkan seseorang. Nah, dimanapun, di organisasi apapun, ketika sudah mengistimewakan seseorang, pasti hancur. Jadi Mas Santoso tidak mau diistimewakan dia seorang perintis. Beliaunya biasa-biasa saja. Nah, jadi kalau saya boleh mengaitkan bahasa itu, ya benar memang. Artinya PSHT itu kan milik bersama, ya, bukan miliknya Mas Santoso kan. Nah, sehingga dengan bahasa itulah, ya alhamdulillah PSHT sampai sekarang masih berkembang. Jadi berawal kembali yang tadi, berawal dari 11 orang, akhirnya sekarang jadi sekitar 1000 anggota. Anggaplah faktor utamanya adalah ketulusan mas-mas pelatih megang siswa, dan tetap dengan ketulusannya mereka juga, mereka tetap bermasyarakat di Desa Curuan Raya khususnya. Betul. Terus dari tahun 2000 Mas Nasir kan tahun 2000 yang ikut latihan. Dari tahun 2000 sampai sekarang 2022, sekitar 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun. Itu ada perbedaan enggak, Mas? Mesti ada perkembangan dari tahun 2000 sampai sekarang. Mesti ada perkembangan atau perubahan di ranting. Dari segi latihan, ada nggak perubahannya? Dan itu apa saja kira-kira? Apakah lebih keras dulu, sekarang enak-enak, atau gimana, enggak? Sebenarnya kalau berbicara perbedaan masa-masa di zaman saya 2000 sampai sekarang di 2022, saya kira menurut kami tidak banyak perbedaan, Mas. Cuman ya dengan kondisi zaman yang berbeda, ya kalau boleh tadi Mas Amin mengatakan apakah lebih berat atau lebih ringan, saya kira itu tergantung yang menjalani, Mas. Kalau kita menjalani sebagai siswa, lebih-lebih pelatih, menjalani dengan pengabdian yang memang diamanatkan oleh PSHT, saya kira tidak ada yang berat, Mas. Jadi terasa berat itu ketika kita hanya setengah-setengah masuk di PSHT. Jadi menurut kami ya
di zaman pada waktu itu dengan zaman sekarang ya mungkin boleh mengatakan ya kalau dari segi berat ringan itu ya mungkin lebih ringan sekarang. Cuman menurut kami sama-sama itu. Kalau bila boleh dibilang berat ya berat, bila ringan ya ringan. Cuman tergantung kembali kepada kita pribadi masing-masing yang menjalani. Kalau pribadi yang menjalani itu hanya setengah-setengah, acuh tak acuh, ya mau hanya ikut-ikutan ya PSHT, walaupun berlatih di 2022 mungkin lebih berat daripada 2000. Nah, makanya kalau berbicara berat itu menurut kami ya secara akal dan secara umum ya boleh dikatakan berat. Tapi ketika dijalani itu sesuatu yang berat itu akan menjadi sangat bermanfaat terutama dari kita. Jadi tidak begitu jauh beda berat ringan antara 2000 dengan sekarang. Saya kira ya bisa dikatakan ya bisa dikatakan hampir sama sama-sama saja ya. Tergantung yang menjalani. Kalau yang menjalani benar-benar niat dan tulus ikhlas menjalaninya, besar apapun cobaannya mesti bisa dilalui. Iya, masih terasa ringan ini. Terus gini, nambah Mas Nasir, kembali dengan sebutan bahwa ranting Batu Putih adalah ranting terbesar dan terpesat perkembangannya khususnya di cabang Sumeneb. Prestasinya sudah otomatis banyak, yang jelas banyak. Ya, setahu saya juga banyak. Kira-kira apa aja sih prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh siswa maupun warga khususnya ranting Batu Putih? Enggak. Kalau terkait dengan prestasi sebenarnya ya banyak Mas, banyak, karena di bidang prestasi itu bagian keatletan itu kan sudah ada emas-emas yang memang ahli di bidangnya. Ya kalau berbicara prestasi ya alhamdulillah Batu Putih ada banyak prestasi yang telah diraih. Yang paling saya ingat Mas, yang paling saya ingat dengan prestasi itu ya kejuaraan yang pernah menjuarai 3 kali berturut-turut di Madura, menjadi juara umum. Itu yang paling saya ingat. Dan prestasi-prestasi lain itu sebenarnya banyak. Cuman ya karena kami sebagai ketua PSHT Ranting Batu Putih ya tidak banyak membacalah terkait dengan apa yang ditulis oleh para pengurus itu. Cuman yang ingat di kejuaraan di Madura itu 3 kali menjadi juara umum. Di salah satunya adalah di Unira Pamekasan, kemudian ada di Sobat Cup kalau tidak salah itu Sokobana Sampang kalau salah, kemudian di IAIN Madura. Iya, Madura. Nah, yang lagi saya ingat itu adalah di kejuaraan se-Jawa Bali itu juara umum juga, cuman menjuarai juara umum 3 untuk ranting Batu Putih. Ya alhamdulillah di Jawa Bali berkat kerjasama dengan ya restu dari pengurus cabang juga, akhirnya sampai Batu Putih menjuarai juara umum 3. Itu yang paling lengket di ingatan saya. Yang lainnya banyak ya, ada kemudian banyak yang lewat sekolah itu juga. Ranting Batu Putih juga pernah menjuarai kejuaraan di bidang pencaksilat di masalah prestasi itu Mas. Jadi bukan sekedar masanya yang banyak ya, berarti prestasinya pun juga harus banyak ya, seperti itu. Betul. Jadi kembali kita ulang lagi bahwa prestasi Ranting Batu Putih itu pernah 3 kali menjadi juara umum di Madura. Pertama itu di Unira, betul, itu Semadura. Yang kedua di Sobat Cup. Kebetulan Sobat Cup juga saya hadir Mas di sana, jadi official waktu itu khususnya Ranting Batu Putih. Di Sobat Cup juga juara umum pertama. Terus di IAIN Madura tahun 2019 atau 2020 lupa tahunnya, juga menjadi juara
umum 1 di IAIN Madura. Iya, betul. Khusus tingkat yang lebih besar berarti juga dapat juara di se-Jawa Bali. Bali, ya. SHK itu Mas, SHK. Iya. Itu kalau tidak salah di Malang. Iya, di Malang, tapi kampusnya saya agak-agak lupa juga. Di Malang. Kebetulan ketua ranting dulu juga ikut waktu itu, tapi bukan utusan ranting dulu. Beliau ikut utusan Malang karena beliau kuliah di Malang. Yang paling lengket ingatan saya itu di Sobat Cup, Mas. Sobat Cup. Pada waktu itu kan saya kebetulan hadir dan kebetulan pada waktu itu langsung ikut penerimaan piala waktu itu. Sehingga itu yang melekat, ya juara-juara lain ya banyak lah, cuman tidak yang paling tidak diingat bisa yang Sobat Cup berarti ya. Iya. Terakhir Mas Nasir, sebelum kita tutup bincang-bincang kita, monggo Mas Nasir bisa sedikit banyak memberikan pesan-pesan atau janganlah kepada penonton atau dulu yang nonton di channel kita, monggo. Ya, untuk pesan-pesan terutama kepada pribadi saya Mas Amin, ya PSHT itu kan organisasi besar Mas, jadi kita yuk saling mengingatkan, saling mengisi kekurangan, saling berbagi pengalaman, karena di PSHT itu benar kembali ke awal apa yang disampaikan oleh Mas Santoso itu, kehebatannya adalah karena kita bersama-sama. Jadi ayo kita jaga nama baik persaudaraan Sejati Ternate yang telah diajarkan oleh para leluhur kita, yaitu dengan bahasa yang memang selalu dikumandangkan di mana-mana adalah menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Saya kira kalau itu kita sama-sama mendalami bahasa itu luar biasa Mas. Jadi kepada para warga khususnya di Sumeneb, Batu Putih juga, ya ayolah kita bersama-sama, karena kita sudah menjadi warga persaudaraan Ternate, ayo kita tetap tidak ada letihnya untuk selalu mengabdi, karena ajaran di PSHT itu adalah pengabdian dan persaudaraan. Jadi kalau saya mengutip bahasanya senior, kalau tidak salah Mas Mustafa pada waktu menyampaikan, ayolah kita jangan mencari hidup di PSHT, tapi bagaimana kita menghidupkan PSHT. Ini bahasa yang menurut kami bahasanya singkat tapi maknanya sangat dalam. Artinya ayo kita hidupkan PSHT dimanapun kita berada, di rayon, di ranting, di cabang, atau mungkin di tempat-tempat lain yang kita bersama-sama mengabdi, karena pengabdian itu kita tanpa dibayar Mas. Jadi hanya itu berpesan khususnya kepada pribadi saya. Jadi kalau berbicara tulus dan ikhlas itu sangat mudah, tapi gudangnya tulus dan ikhlas itu adalah melatih Mas di PSHT. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kita tulus dan ikhlas, turun di PSHT. Turun ke latihan. Ya, turun. Jadi pesan kami, ayo walaupun kita tidak dibayar, walaupun kita pengabdian, tapi saya yakin di sisi lain dengan kita mengabdi, siapa tahu Tuhan memberikan jalan terbaik bagi kita. Kemudian juga kepada para adik-adik siswa yang masih berlatih, ya kembali kepada yang tadi, jalani dengan tulus, dengan sabar, dengan telaten, dengan tekun. Saya kira tidak ada latihan yang berat. Semuanya akan menjadi ringan ketika kita adalah tulus menjalaninya, benar-benar ingin mendalami dan mengetahui pengalaman di PSHT, khususnya di cabang Sumeneb. Itu juga Mas Nasir. Iya, cukup, saya kira cukup. Jadi terima kasih Mas Nasir atas waktunya, dan terima kasih juga dulur-dulur. Itu pesan-pesan singkat dan kisah-kisah panjang dari PSHT Ranting Batu Putih yang kita sebut dengan Kampung SH Ternate atau Desa SH Ternate. Dan sekali lagi sebelum kita tutup, monggo dulur-dulur bisa di komen, di like, di share sebanyak-banyaknya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita minta jawabannya ke Mas Nasir.
Kalau Siap. pertanyaannya khusus Tinggo Tuguti ya, kalau saya bukan Tinggo Tuguti. Siap. Lagi terima kasih dan terima kasih Mas Nasir. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.